Halo sobat bonsai dimanapun berada, bagaimanakah kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Oke, pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengecek akar dari beberapa bahan bonsai yang saya tanam, yaitu hasil dari budidaya stek teman-teman. Oke, mari ikuti proses selanjutnya. Nah, bahan yang pertama adalah bahan bonsai loa teman-teman. Bahan bonsai loa ini juga hasil dari budidaya stek. Untuk proses penanamannya sudah saya videokan di video sebelumnya. Sekarang saya bersihkan dulu batangnya dari lumut-lumut dan jamur-jamurnya teman-teman, agar kesuburan dari bahan bonsai loa ini terjaga. Nah, untuk bahan bonsai loa ini masih perlu saya loskan teman-teman, agar perakarannya lebih kokoh kelihatannya. Nanti kalau perakarannya sudah besar-besar, barulah saya akan membentuk gerak dasarnya. Untuk bahan yang satu ini, akarnya cukup bagus teman-teman. Nah, sekarang akan saya tunjukkan hasilnya. Nah, beginilah perakarannya dari atas teman-teman, keliling, merata. Nah, beginilah hasilnya kalau kita melakukan budidaya teman-teman. Kita mempunyai bahan bonsai yang akarnya cukup bagus. Nah, sekarang saya akan bersihkan sedikit tunas-tunas liarnya, agar konsentrasi pertumbuhannya ke batang utamanya. Nanti saya juga akan melakukan pemupukan agar pertumbuhan dari bahan bonsai loa ini lebih cepat. Nah, seperti biasa, seperti di video-video saya sebelumnya, saya menggunakan pupuk kotoran kambing halus untuk tanaman loa teman-teman. Dan medianya tidak saya campur dengan apapun, karena sepengalaman saya inilah media yang bagus untuk tanaman loa. Oke, mari kita lakukan proses selanjutnya. Oh ya teman-teman, jangan skip dulu video ini ya, karena masih ada beberapa bahan yang akan saya tunjukkan pada teman-teman. Saya akan melakukan pengecekan dari beberapa bahan. Jadi jangan tinggalkan dulu video ini, agar teman-teman tidak penasaran bahan apa saja yang akan saya cek nanti. Oke, mari sekarang kita lakukan proses selanjutnya. Oh ya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, bagi teman-teman yang belum tahu membuat perakaran loa seperti di video-video ini, teman-teman bisa simak video saya sebelumnya, karena sudah saya buatkan tutorial tentang cara membuat akar loa menjadi lebih bagus. Teman-teman bisa simak di video saya yang lain. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, untuk proses penyiramannya akan saya lanjutkan nanti teman-teman. Sekarang akan saya tunjukkan dulu hasilnya. Nah, begitulah hasilnya. Sekarang akan saya lanjutkan ke pohon yang kedua teman-teman. Oh, ini juga tanaman loa hasil dari budidaya stek. Oh, nanti akan saya tunjukkan juga hasil perakarannya. Bagaimanakah hasil budidaya? Apakah baik atau tidak, agar teman-teman tidak penasaran. Sekarang akan saya cek dulu perakarannya, agar teman-teman juga tahu hasilnya teman-teman.
Nah, untuk bahan yang kedua, beginilah kondisi perakarannya teman-teman. Saya rasa cukup bagus juga hasilnya. Nah, beginilah perakaran kalau kita membudidayakan bahan loa teman-teman. Perakarannya keliling, muter, dan cukup merata. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu untuk membudidayakan loa, karena perakarannya cukup bagus. Nah, sekarang akan saya bersihkan dulu teman-teman, agar kelihatan jelas perakarannya. Nah, beginilah hasilnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat dari dekat, perakarannya cukup bagus, muter, keliling, dan merata. Nah, sekarang akan saya tunjukkan bahan yang ketiga. Bahan yang ketiga ini juga hasil dari budidaya teman-teman. Teman-teman bisa cek kondisi perakarannya, juga cukup bagus. Nah, sekarang akan saya bersihkan dulu agar lebih jelas kelihatannya teman-teman, karena ini juga lumut-lumutnya masih banyak menempel di batangnya, jadi kesannya sedikit kotor teman-teman. Sekarang akan saya bersihkan juga. Nah, di video sebelumnya saya banyak mengupload bahan bonsai yang bergaya formal. Sekarang bahan-bahan bonsai inilah yang akan saya jadikan informal teman-teman. Maka bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, teman-teman silahkan subscribe dulu dan nyalakan pula lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru tentang pengupdatean dari bahan bonsai ini. Karena saya akan membentuknya ukuran 30 cm ke bawah teman-teman, ukuran demek lah, agar saya juga mempunyai bahan demek teman-teman, karena bahan-bahan saya yang lain ukurannya besar-besar rencananya. Jadi sekarang saya akan memprogram demek. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri perakarannya juga bagus. Beginilah kalau kita senang membudidayakan teman-teman. Kalau kita menang di perakaran. Beda halnya kalau kita mendongkel, kita hanya menang besar, tapi perakarannya kurang bagus. Jadi buat teman-teman semua jangan malas untuk budidaya ya, karena hasil budidaya itu hasilnya lebih membanggakan. Oke, untuk bahan yang ketiga ini karena perakarannya sudah cukup pembesarannya, mungkin untuk pembentukan gerak dasarnya bisa teman-teman simak di video saya selanjutnya. Saya akan segera membentuk dari gerak dasar tanaman loa ini teman-teman, karena perakarannya sudah cukup pembesarannya. Nah, demikianlah ketiga bahan dari bahan bonsai loa yang saya program atau yang saya budidayakan. Ketiga-tiganya akarnya cukup bagus, teman-teman bisa lihat sendiri. Ketiganya akarnya muter. Itulah kelebihan dari hasil budidaya teman-teman. Maka teman-teman jangan malas untuk membudidayakan bahan bonsai. Nah, sekarang akan saya tunjukkan bahan yang keempat. Ini jenisnya dari jenis kimeng teman-teman. Ini adalah hasil dari pecah batang. Beginilah kondisinya. Saya belum sempat merawatnya teman-teman. Rumput-rumputnya masih banyak. Ini karena kurang perawatan. Nanti akan saya buatkan juga videonya tentang perawatan dari bahan bonsai kimeng ini, termasuk pembentukan gerak dasarnya.
Oke, untuk video kali ini mungkin hanya itu yang dapat saya perlihatkan tentang pengecekan dari beberapa bahan yang saya program. Nanti akan saya lanjutkan di video-video selanjutnya untuk penanganannya, teman-teman. Untuk sementara mungkin hanya itu yang dapat saya bagikan sekarang. Semoga dapat menginspirasi teman-teman agar lebih giat dalam berkarya. Salam satu hobi dari Gianyar, Bali.